Avenue. Avenue.
Shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship hari ini, Senin 30 Juni 2025 dengan tema Hidup Bersama Terang yang akan dilayani oleh Bapak Insinyur Yudea Janoto Jadan MT, dosen program studi Teknik Elektro UK Maranatha, juga Ketua Badan Pelayanan Kerohanian periode 2004 sampai 2012. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk ada dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, nas pembimbing kita pada hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saya mengundang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Sama-sama kita nyanyikan PKJ nomor 3, Ajaib Namanya. Melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Bapa, Engkau boleh memperkumpulkan kami di sini, mempersatukan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di Maranatha Fellowship hari ini ya Bapa. Kiranya kami mohon ya Bapa, Engkau mau datang berkati Maranatha Fellowship hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami agar kami mampu untuk mengerti apa kata firman-Mu nanti ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dipersilakan untuk
Sekali lagi kita nyanyikan PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Selamat pagi Bapak Ibu, mengawali akan perenungan kita bersama pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Bapa di surga. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Suatu kesempatan untuk kami bersama boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami, boleh mengubah akan kehidupan kami masing-masing, dan firman-Mu boleh menjadi terang di dalam hidup kami. Engkau sertai kami dari awal sehingga kepada akhirnya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya sudah lama tidak hadir di sini dan kali ini hadir kembali di sini dalam jadwal yang berbeda, gitu ya. Jadi hari ini hari Senin, gitu. Saya jadi teringat. Ya, sebelumnya nama saya sudah ada di situ. Saya alumni daripada Teknik Elektro di Maranatha. Jadi waktu saya mahasiswa, saya itu seperti rekan-rekan mahasiswa barusan, yaitu terlibat dalam pelayanan kampus. Yang mana kalau dulu
kebaktian itu yang menyelenggarakan itu belum ada namanya Badan Pelayanan Kerohanian. Jadi yang ada itu kegiatan mahasiswa dengan nama Unit Kegiatan Kerohanian. Jadi yang menyelenggarakan ini full mahasiswa. Tapi yang hadir adalah mulai dari rektor, staf jajaran rektor dan seterusnya. Dan pada waktu saya mahasiswa itu dimulainya hari Senin pagi jam 8. Ya, kebaktian itu Senin pagi jam 8. Waktu itu kampusnya masih di Jalan Ciamplas. Ya. Jadi saya teringat kembali, sekarang Senin pagi-pagi, dan ya ada satu dasar waktu itu ya, memulai hari pertama dengan beribadah kepada Tuhan. Ya, itu dasarnya pada waktu itu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sekilas saja yang saya bisa bagikan pengalaman. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah hidup bersama terang, yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Kita akan setiap ada ayat nanti kita coba baca bersama-sama ya. Tapi tidak perlu disebutkan atau dibacakan ayatnya, cukup kalimat-kalimatnya saja ya. Kita akan baca bersama-sama dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Kita mulai dari ayat 7. 3, 2, 1. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kita coba lihat mulai dari ayat yang ke-7, apa yang dimaksud dengan perintah lama. Dan perintah lama itu ternyata adalah ini. Ya, kita akan bacakan kembali perintah lama ini dari Imamat 19 ayat 17 sampai 18. 3, 2, 1. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita perhatikan di dalam perikop yang tadi kita baca dan perintah yang lama ini, di sini banyak berbicara tentang terang dan gelap, gitu. Ya, banyak berbicara tentang terang dan gelap. Nah, kita bisa memahami, ya next ya, kegelapan rohani dapat dimengerti melalui kegelapan secara fisik. Ya, ini lebih mudah bagi kita untuk memahami tentang kegelapan dengan apa yang kita alami sehari-hari. Contoh sekarang ini terus terang saya silau dengan lampu itu gitu ya. Lampu itu
menyorot ke mata saya sehingga kadang-kadang saya jadi kesulitan untuk membacanya. Ya, terima kasih sudah diredupkan begitu ya. Oke, jadi kita coba memahami kegelapan rohani itu melalui kegelapan secara fisik. Berikutnya adalah jalan orang fasik itu seperti kegelapan katanya. Mereka tidak tahu, oh ya kita lupa ya, baca bersama ya. Oke, kita baca bersama, 3, 2, 1. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya. Nah, ini sesuatu yang seyogyanya kita semua memahaminya ya. Kalau kita berada dalam situasi yang gelap. Pertanyaannya, next. Ini yang saya kalau bertanya kepada mahasiswa, ada pertanyaan seperti ini. Apa lawan dari terang? Boleh dijawab? Lawan dari terang seringkali dijawabnya gelap. Gitu ya. Berikutnya jawabannya ini seringkali keliru. Ya. Kenapa keliru? Ya, karena mungkin lupa waktu belajar fisika atau belajar biologi atau bagaimana kita bisa melihat. Nah, berikut ini saya ambil satu cuplikan singkat bagaimana sebetulnya kita bisa melihat. Oke, next. I can't see anything, Tia. Wait, I'll look for the torch. Oh, thank God. But Tia, why is it that we can't see in the dark and only in light? That's because, Tofu, in order to see, the eyes must receive light, and darkness is the absence of light. I didn't get you, Tia. Most of the objects we see around us are visible by reflected light, reflected sunlight, or reflected artificial light. You are able to see these objects because light reflects, and this reflected light is what becomes a mirror image in our eyes. Since darkness is the absence of light, there is no light in the darkness to be reflected from chairs, tables, or people to our eyes, and therefore we cannot see these. Ini jawabannya. Jadi kegelapan atau gelap itu adalah ketiadaan cahaya. Ya. Jadi bukan terang itu lawannya gelap. Karena kalau sedang terang, sinar matahari bersinar terik, bagaimana cara kita menggelapkannya? Kecuali kita pakai kacamata hitam atau menutup mata kita sehingga menjadi gelap. Tapi sebetulnya terang itu tetap ada. Ya, jadi gelap adalah ketiadaan atau ketidakhadiran cahaya. Ya, itu yang kita dapat dari video barusan. Itu dark by default. Ini adalah penjelasan mengenai dark by default. Karena kalau saya nggak tahu bahasa Indonesianya yang tepat by default itu apa ya? Atau pada dasarnya ya? Atau saya lebih gampang menceritakannya begini. Sebuah benda itu kalau dilempar ke atas, itu pasti defaultnya jatuh ke bawah. Ya itu default. Nah, dark by default artinya pada awalnya, pada mulanya, ya kalau tidak ada cahaya itu ya gelap, gitu, ya. Jadi, mari kita baca bersama-sama
3, 2, 1. Pada mulanya gelap gulita. Ya, kalau dibaca di Kejadian, pada mulanya gelap gulita. Lalu berikutnya, ayat berikutnya 3, 2, 1. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya by default, tidak ada seorang pun yang benar. Berikutnya, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Itu by default. Berikutnya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi defaultnya adalah seperti itu. Tidak ada yang benar, dan kalau kita mengatakan tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Berikutnya, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Nah, ini adalah kegelapan by default. Artinya pada dasarnya kita adalah manusia berdosa. Kita pada dasarnya adalah manusia yang hidup di dalam kegelapan. Next. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak menyukai terang? Beberapa minggu ini itu saya sedang bergumul dengan satu hal. Next. Kira-kira tahu nggak apa ini? Next. Pak Rektor kayaknya tahu ini. Ya, saya sedang, nggak ada yang tahu? Rayap, betul. Jadi di rumah saya itu ada rayap. Dan ternyata setelah saya pelajari sedikit tentang rayap, rupanya rayap itu tidak suka akan terang. Dia suka akan kegelapan, kelembaban. Sehingga kalau dia keluar ke tembok situ, dia harus bangun dulu terowongan tanah seperti itu. Dia itu berada di dalam terowongan tanah itu, sebagaimana yang ditunjukkan itu. Jadi kayu itu tampak dari luarnya bagus, karena dia hidup bersembunyi di dalam kayu. Dia tidak memakan kayu dari luar, karena kalau dari luar dia ketemu terang. Jadi dia suka akan kegelapan. Nah, pertanyaan buat kita semua, apakah kita lebih suka kegelapan seperti rayap ini? Kita tidak suka akan terang? Saya harap tidak demikian. Kita tidak seperti rayap. Kita suka akan terang. Ya, oke, kenapa? Next. Oke, ini tagline yang beberapa bulan terakhir muncul, ya, Indonesia gelap. Berikutnya, ini tantangan yang kita hadapi saat ini. Global Financial Crisis. Lalu banyak hal, silakan diteruskan. Ini adalah unsur-unsur daripada kegelapan. Begitu banyak. Pertanyaannya, apakah kita masih menyukai akan hal-hal semacam ini? Tentunya tidak. Next. Karena apa? Karena ada konsekuensi daripada hidup dalam kegelapan. Apa konsekuensinya? Kita baca kembali. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi kita jangan main-main. Berikutnya, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi
Sepertinya kegelapan itu sesuatu yang nyaman, tetapi endingnya, akhirnya itu adalah begitu dahsyat. Jadi hukuman atau konsekuensi hidup dalam kegelapan adalah seperti ini. Dan ini penyesalan yang akan terjadi seumur hidup, bukan sementara. Next. Nah, bersyukur pada Tuhan, terang itu sudah datang, tetapi tantangannya begini. Ya, kita baca kembali. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini ironis sekali. Jadi by default kita ini lebih menyukai kegelapan. Berikutnya, tetapi Yesus berseru katanya, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi di sini ada dua hal yang di satu sisi dikatakan manusia lebih menyukai kegelapan. Tuhan datang untuk membawa setiap yang percaya agar tidak tinggal dalam kegelapan. Bagaimana dengan situasi ini? Jadi terang itu sudah datang, tapi kita kecenderungan manusia lebih menyukai kegelapan. Next. Nah, kita coba membayangkan sesuatu. Bayangkan kalau kita masing-masing buta atau buta warna sejak lahir. Next. Pertanyaannya, apakah kita memiliki pengalaman sensasi tentang terang? Atau kita memiliki pengalaman keindahan warna-warni tanpa dicelikan? Jawabannya pasti tidak. Betul? Karena kita cuma bisa membayangkan orang lain berkata, oh terang itu indah, oh warna biru, merah, kuning dan seterusnya. Tapi kita tidak mengalami itu, kita hanya bisa membayangkannya saja. Berimajinasi saja tentang warna-warni itu atau tentang terang itu. Inilah kondisi manusia by default. Lalu berikutnya, apakah kita dapat memilih untuk melihat terang atau warna-warna indah tadi? Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Karena kita buta atau buta warna sejak lahir. Oleh karena itu bersyukurlah bila mana kita bisa melihat, ya. Karena dengan membayangkan, menutup mata kita, kita bisa merasakan sendiri bagaimana kalau kita buta. Next. Nah, ini kaitannya dengan kerohanian kita. Apakah orang yang buta akan kebenaran sejak lahir dapat melihat kebenaran tanpa dicelikan terlebih dahulu? Next. Apakah orang yang hidup dalam kegelapan dapat melihat terang bila terang itu tidak datang kepadanya? Ini suatu pertanyaan refleksi yang menantang kita untuk berpikir. Jadi kalau terang itu tidak datang, maka pada dasarnya kita tidak pernah bisa melihat terang. Kalau kita tidak dicelikan mata kita, pada dasarnya kita tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat terang atau warna-warni daripada terang. Next. Jadi inilah jawabannya. Mata rohani kita perlu dicelikan terlebih dahulu untuk dapat melihat kebenaran. Next. Dan
terang itu harus datang untuk dapat kita melihatnya. Ya. Karena kita by default hidup di dalam kegelapan. Next. Dan inilah keindahan daripada kasih Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi pada dasarnya kita manusia berdosa itu tidak mampu untuk melihat. Kita telah buta secara rohani terhadap kebenaran. Kita berada di dalam kegelapan by default. Hanya karena anugerah Tuhan, kita boleh memiliki iman untuk percaya. Jadi kalau sekarang kita boleh memiliki iman untuk percaya, itu adalah anugerah semata. Nah, berikut ini langkah praktis bila kita ingin hidup bersama terang. Yang pertama adalah kita tentunya perlu mengaku bahwa kita tengah hidup di dalam kegelapan. Ya. Ayat firman Tuhan yang mendasarinya kita baca bersama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah suatu janji ya, bagi kita yang mengaku berada di dalam kegelapan. Karena kalau enggak, kita enggak pernah butuh terang. Kita lebih menyukai kegelapan. Berikutnya, percaya kepada terang dunia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi itu adalah suatu inisiatif daripada Tuhan. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak terang. Jadi sekali kita percaya, maka kita menjadi anak-anak terang. Kita hidup bersama terang. Dan Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi terang itu ada di dalam hidup kita. Terang itu sudah mengusir akan kegelapan. Next. Nah, terakhir adalah ini adalah nasihat untuk tetap hidup di dalam terang. Karena kecenderungan kita manusia itu tergiring kembali kepada tadi. Defaultnya itu ya, lingkungan kita, sekitar kita itu menggiring kita menjauh dari terang. Ya, kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Next. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan,
dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi di sini ada satu bahaya besar. Itu kita bisa lupa bahwa dosa-dosa kita telah dihapuskan, sehingga kita kembali menjadi buta dan picik. Selamat menjalani hidup bersama terang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bila mana Engkau telah hadir ke dalam dunia ini sebagai terang. Kami yang hidup di dalam kegelapan beroleh pengharapan. Kami yang buta boleh dicelikan. Dan biarlah Tuhan anugerah-Mu dalam hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi boleh terus kami pupuk untuk kami boleh terus menjadi serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Dan kami tidak kembali menjadi buta dan picik karena kami lupa bahwa dosa-dosa kami telah diampuni. Kami menyerahkan akan kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, marilah kita memberi persembahan syukur kita. Dan ingatlah firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu dan rekan-rekan dapat memberikan persembahan syukur melalui scan kris yang tertera di layar atau memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu masuk atau pintu keluar. Sambil persembahan syukur diberikan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Seraphim Choir dengan lagu berjudul Arbab.
Warta Universitas telah dipanggil ke rumah telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Adrian Horinusa, karyawan Purnabakti UPT Perpustakaan, pada hari Jumat 27 Juni 2025 dan telah dimakamkan di Arjasari Banjaran pada tanggal 28 Juni 2025. Atas nama Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, kami mengucapkan turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kiranya selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kami akan menyampaikan Campus Ministry News hari ini, yang diantaranya, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya melalui Good Morning Maranatha. Renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube iStream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara-saudari, dan juga Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri melalui scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melayani bersama di Paduan Suara Serafim Choir, dan Bapak Ibu dapat ikut latihan Serafim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore sampai dengan selesai di Studio Serafim GWM lantai 1. Ditunggu ya Bapak Ibu dan Saudara terkasih. sekian pengumuman Campus Ministry News hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu semangat dalam beraktivitas. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship minggu depan. Selamat berkarya, God bless you. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian juga diundang untuk hadir di Maranatha Fellowship minggu depan, Senin 7 Juli 2025 dengan tema Setia dalam Iman yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Persembahan diakonia yang sudah disalurkan, dukungan diakonia untuk 11 mahasiswa pada bulan Juni 2025 sejumlah Rp3.300.000, pemasukan 1. Saldo pertanggal 23 Juni 2025 sejumlah Rp22.487.085. 2. Persembahan 23 Juni 2025 sejumlah Rp800.000. Saldo pertanggal 30 Juni 2025 sejumlah Rp23.287.085. Saya juga mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang rindu untuk melayani untuk dapat scan QR link pendaftaran pelayanan yang tertera di layar belakang saya. Saya juga menghimbau bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk dapat mengisi link presensi Maranatha Fellowship pada hari ini. Selanjutnya kita akan ada dalam doa syafaat dan persembahan yang akan dipimpin oleh Bapak Krodianov Z.A. Parera. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa dalam kasih Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berkumpul bersama, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami bersyukur karena terang di dalam Kristus telah datang dan kami hidup di terang-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memberitakan Pak Junia Jaden. Tuhan akan memberkati kehidupannya bersama keluarga dan apa yang Tuhan percayakan dalam tugas tanggung jawabnya Tuhan sertai. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan.
Tuhan akan menolong persembahan ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin, bermanfaat bagi saudara kami yang membutuhkannya. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk keberadaan Maranatha yang merindukan kehadiran mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru dengan 3.000 orang. Kami serahkan kerinduan kami ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang barang mustahil kalau kuasa Tuhan nyata, dan kau percayakan untuk Universitas Maranatha menerima, menampung mahasiswa untuk belajar di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang berupaya di dalamnya, baik pimpinan jajarannya boleh terus mengerjakan tanggung jawabnya, dan kami berdoa untuk pimpinan UKU yang akan juga berjalan di kepemimpinan yang baru. Tuhan yang akan menolong, biarlah boleh bekerja sama, berkoordinasi satu dengan yang lain, dari tingkat rektorat, fakultas, dan sampai prodi. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk rekan-rekan kami, saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan lawat mereka satu persatu dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Dr. Diana Tuhan, dari dosen Fakultas Kedokteran maupun Dr. Dede. Biar Tuhan melawat mereka, dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan Kau pulihkan kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Reni pasca operasi dari Fakultas Teknik Rekayasa Cerdas. Tuhan menolong, biar ia boleh dipulihkan karena pertolongan Tuhan saja. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Andrian Welinusa yang telah panggil ke rumah Bapa di sorga. Kami percaya Kau yang akan menguatkan bagi istri dan anak-anaknya dengan pergumulan mereka, dan kami percaya Allah Immanuel yang menyertai iman mereka ketika mereka bersandar dan berhadap pada Tuhan. Kami berdoa untuk warga Universitas Maranatha yang berulang tahun di minggu ini, biarlah ketika mereka menikmati tahun yang bertambah, mereka boleh mensyukuri semua ada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pemberian Tuhan, dan mereka terus belajar bersyukur dengan apa yang mereka kerjakan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kami tetap berdoa untuk kota Bandung di mana kami tinggal. Tuhan berikan damai sejahtera sukacita, baik itu untuk wakil kota kami, untuk gubernur kami, bila mengerjakan dengan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Kau mengasihi bangsa ini karena anak-anak Tuhan di dalamnya. Dan kami berdoa orang-orang Kau percayakan dalam pemerintahan pusat dan daerah, mereka boleh mengerjakan yang tanggung jawab, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, dan garamnya boleh dirasakan untuk masyarakat di mana mereka memimpin di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami menaikkan doa kami, dan kami percaya doa kami dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik. Kami berdoa dan syukur ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ya
berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus ada menyertai saudara semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh selesai, ibadah Maranatha Fellowship pada saat ini telah usai. Sampai berjumpa di Maranatha Fellowship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.